Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita telah memasuki tentang masalah azan dan iqamah. Tentunya masalah azan dan iqamah ini, azan ini adalah terjadi kesepakatan di kalangan para ulama bahwa azan itu disyariatkan. Bahwa azan disyariatkan, dan azan ini adalah syiar yang menghancurkan syiar-syiar kekafiran dan yang menerbitkan bendera-bendera tauhid. Syiar kaum muslimin dengan azan ketika ia ingin beribadah kepada Allah SWT. Adapun umat-umat yang lainnya, misalnya orang Yahudi dengan tiupan terompet dan orang Nasrani dengan bunyian lonceng. Dari sini saja, kalau kita mengambil hikmah di dalamnya, itu kita melihat bagaimana keagungan, kemuliaan, kesucian syariat yang Allah turunkan ini. Itu sangat berbeda antara lonceng dengan suara azan. Yang satu mendatangkan ketenangan, kenyamanan dalam ruh seseorang, pada jiwa seseorang, yang satunya membisikkan, menggelisahkan. Dan itu secara fitrah diterima. Maka dari itu, dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani di hari ini, itu sekarang di Palestina sana, orang-orang Yahudi itu cara panggilnya dalam beribadah bukan lagi dengan trompet, tapi ia menambahkan dengan hampir mirip dengan lantunan azan. Jadi mereka berterompet dulu, memanggil mereka seperti suara kapal kalau mau sandar. Setelah itu mereka ada lantunan-lantunan yang mirip dengan azan padahal bukan azan. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa hal itu memberikan kemuliaan pada agama mereka sendiri. Karena mereka ini menambah dan mengurangi yang telah ada. Jadi ini yang pertama dulu, bahwasanya azan adalah hal yang disepakati tentang disyariatkannya. Namun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah ia disyariatkan di setiap masjid atau dia cuma diwajibkan pada satu negara yang diwakili oleh satu tempat. Dan ini yang dimaksud dengan fardu kifayah. Fardu kifayah adalah salah satu dari suatu negeri dikumandangkan azan padanya, maka cukup untuk mewakili semua kaum muslimin yang ada di negeri itu. Karena pada saat di kota Madinah itu yang azan cuma Bilal bin Rabah. Karena asal azan adalah mimpi dari seorang sahabat yang dia bermimpi mendengarkan lantunan azan seperti itu, dan ini juga dimimpikan oleh Umar ketika telah terjadi. Umar melihat azan Bilal di kota Madinah pada saat itu, karena azan ini nanti ada di kota Madinah. Adapun di kota Mekah itu tidak ada azan. Kenapa? Karena pada saat di Mekah itu orang-orang bersembunyi-sembunyi melakukan sholat. Karena syariat sholat nanti 2 tahun sebelum hijrah dari Mekah baru disyariatkan tanpa azan dan iqamah, dan itu dilakukan cuma 2 rakaat. Bukan seperti kita salat zuhur 4, yang lain asar 4, maghrib tidak. Cuma 2 rakaat terlebih awal. Dan itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini yang awal yang harus kita pahami. Sehingga lantunan azan yang dilihat dari mimpi ini, itulah yang biasa kita dengar. Namun ada beberapa riwayat yang biasa kita dengar itu ada 15 kalimat pada azan. Mulai dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
ini kita lantunkan dengan nada yang pelan agar tidak terlalu mengambil banyak waktu. Sebagaimana azan salat subuh tadi yang kita dengar. Yang membedakan kalau salat subuh dengan salat yang lain, kita ganti dengan as-salatu khairum minan naum. Adapun lafaz azan yang saya mau titik beratkan di sini adalah tambahan ilmu yang tidak biasa kita dengar, yaitu adanya tambahan lafaz azan pada saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Bisa dengan 19 kalimat. Misalnya kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dengan suara keras, boleh kita juga mengucapkan kembali dengan suara pelan asyhadu an la ilaha illallah. Tambahan. Ada tambahan. Asyhadu an la ilaha illallah, kita tambah lagi dengan suara pelan yang didengarkan hanya dari kita, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu kita lakukan 4 kali. 2 kali dengan suara yang keras, 2 kali yang hanya didengarkan oleh diri kita. Begitu pula dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali dengan suara yang keras, 2 kali dengan suara yang pelan. Ini tambahan ilmu di subuh hari ini yang biasanya bahkan saya pernah waktu belajar di pondok itu sekitar 5 tahun ke depan setelah belajar di pondok baru kita pahami masalah ini. Ternyata inilah yang dimaksud at-tarbih wa tarjih dalam hadis. Karena lafaz hadisnya ini sangat dibutuhkan syarah atau ustaz yang menjelaskan tentang hal ini. Adapun di kitab-kitab umum biasanya ini tidak dijelaskan, karena ini sangat jarang dilakukan. Tapi di kota Madinah biasa dilakukan hal ini, biasa juga ditinggalkan. Jadi ini yang perlu harus kita menjadi tambahan ilmu, sehingga ketika ada orang yang melakukan hal itu kita minimal tidak menyalahkannya. Bahkan ini salah satu pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat. Jadi kalau kita berbicara sekarang, apakah azan kita sesuai azan yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menguatkan cara azan seperti tadi. Yang azannya asyhadu an la ilaha illallah 4 kali. 2 kali dengan suara keras, 2 kali dengan suara pelan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali dengan suara keras, 2 kali dengan suara pelan. Ini yang awal untuk kita pelajari tentang lafaz azan. Sekarang yang menjadi pertanyaan yang kedua, apakah azan diwajibkan untuk berdiri atau boleh duduk? Apakah azan diwajibkan untuk seseorang berdiri atau boleh juga orang yang lumpuh duduk dan melakukan azan? Jawabannya, hal yang paling utama dilakukan berdiri. Namun kalau dilakukan azan dengan duduk, maka itu tidak mengapa. Ini yang harus kita pahami bersama. Karena di Mekah bahkan biasa yang azan itu 2-3 orang. 2-3 orang itu dibolehkan juga. Misalnya asyhadu an la yang pertama orang lain yang menjawab asyhadu an la ilaha illallah yang lain, tukang azan yang lain juga. Ini hukum yang ketiga. Apakah boleh azan 2 orang atau wajib hanya 1 orang? Jawabannya keduanya boleh. Jadi sekali lagi ilmu yang menambahkan faedah pada kajian subuh ini, ada yang pertama adanya tambahan lafaz azan, bukan tambahan dari saya, tapi tambahan amalan yang telah datang dari hadis-hadis yang sahih. Dan itu dinukil dalam semua kitab mazhab. Bisa kita merujuk misalnya karyanya Ibnu Rushd dalam mazhab Malikiyah. Misalnya dalam mazhab Syafi'iyah bisa kita melihat di dalam kitabnya Imam An-Nawawi. Misalnya juga dalam kitabnya Abi Syuja'. Dalam mazhab Hanbaliyah bisa kita merujuk kepada Al-Mughni. Bisa juga dalam kitabnya misalnya Umdatul Fiqh karyanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini semuanya dijelaskan. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas
apakah yang azan ini wajib berwudu atau tidak, wajib menghadap kiblat atau tidak, bisa menerima gaji atau tidak, insyaallah. Karena waktu yang membatasi kita, maka kita mengambil sedikit demi sedikit. Intinya tambahan di hari ini, azan boleh dilakukan dengan 19 lafaz. Lafaz tambahan adalah menambah asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dengan suara kecil. Ini yang harus kita pahami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.